Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga salam saya bisa mewakili semua teman-teman yang hadir pada diskusi ngobrol daring JB Ekstara Volume 3 dengan berjudul Kami Mampu Menembus Batas untuk Berkarya. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Dia Sanjaya atau Dias. Saya di sini selaku co-founder dari Setara atau Semua Tidak Berjarak, yang pada kesempatan kali ini pula mendapatkan mandat untuk menjadi pendamping diskusi atau moderator. Untuk menambah semangat inklusivitas dalam acara sore hari ini, kami dari tim panitia JBX Setara menyediakan juru bahasa isyarat yang diwakili oleh Mbak Opi dan Mas Aziz, yang kalau teman-teman perhatikan namanya sudah berganti menjadi juru bahasa isyarat. Yang keduanya bergabung bersama-sama kita pada kesempatan hari ini untuk menjadi penerjemah bagi kawan tuli yang hadir pada sesi diskusi. Nah, selama 1,5 jam ke depan, saya tidak sendiri, melainkan saya akan didampingi oleh dua pembicara yang memiliki pengalaman pada bidangnya masing-masing. Di mana satu pembicara dari teman netra yang bernama Mas Ignatius Tuntas Wijaya atau biasa dipanggil Mas Ignatius. Mungkin beliau sampai saat ini belum hadir, tapi kedepannya beliau akan bergabung dengan kita segera. Nah, sedikit profil tentang Mas Ignatius. Beliau adalah teman netra yang berdomisili di daerah Jakarta, utamanya di Jakarta Utara, dan sekarang beliau menjadi seorang entrepreneur di bidang produk kecantikan dengan brand yang bernama Dewi Jaya Care. Jadi kalau teman-teman cari mungkin tertarik untuk membeli produk kecantikan yang dibuat oleh teman disabilitas, bisa aja di search di Instagram namanya @dewijaya_care. Dan selain daripada itu, beliau juga tergabung dalam sebuah entitas yang bernama Rumput atau Rumah Usaha Disabilitas, di mana setelah saya kulik-kulik sedikit, Rumput adalah organisasi yang intinya bergerak pada semacam perkumpulan buat teman-teman disabilitas yang memang memiliki antusias pada isu-isu entrepreneurship atau kewirausahaan seperti itu. Nah, pembicara kedua ada yang bernama Mbak Sabrina Kusumawardani. Nah, sedikit tentang Mbak Sabrina Kusumawardani atau biasa dipanggil Mbak Sabrina atau Mbak Sab. Beliau sekarang berkecimpung di sebuah perusahaan yang bernama Glowbility sebagai digital marketing dan juga social marketing strategis sejak tahun 2019 hingga sampai dengan sekarang. Nah, buat yang penasaran tentang apa itu Dewi Jaya Care, Rumput, dan Glowbility, nanti kita akan sediakan sesi untuk kedua pembicara menjelaskan secara di awal terkait dengan apa yang mereka kerjakan, apa entitas yang mereka wakili, dan sebagainya. Namun, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk merecall ingatan teman-teman tentang sebuah peraturan pemerintah yang juga berkaitan erat dengan apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu pemerintah mengeluarkan UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 53 Ayat 1 dan 2, di mana pasal tersebut berbunyi tentang pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib seminimal-minimalnya menyediakan 2% kuota untuk teman-teman penyandang disabilitas agar bisa diterima bekerja. Di sisi lainnya, pada pasal ayat 2, perusahaan swasta memiliki kewajiban 1% minimal untuk penyandang disabilitas diterima sebagai karyawan. Nah, mungkin untuk pernyataan ini nanti akan kita lebih kulik dari sudut pandang Mbak Sabrina sebagai orang yang mewakili dia teman-teman yang akhirnya mengadvokasi teman-teman disabilitas di dunia kerja. Nah, teruntuk Mas Ignatius, mungkin ini yang lebih jarang didengar oleh teman-teman, dan mungkin teman-teman disabilitas pun belum terlalu familiar bahwasanya tahun 2011 teman-teman, pemerintah Indonesia telah meratifikasi CRPD atau Convention on the Rights of Person with Disabilities, di mana salah satu subpoin yang tertera dan juga Indonesia menyetujui adalah to promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the development or cooperatives, and starting on business. Yang mana sebenarnya pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Indonesia memiliki kewajiban untuk memfasilitasi teman-teman disabilitas yang ingin memulai sebuah bisnis atau melanjutkan sebuah bisnis dalam tatanan di wilayah Indonesia tersebut. Nah, nanti mungkin Mas Ignatius bisa lebih menjelaskan lebih lanjut bagaimana kebijakan ini terimplementasi dan juga berdampak pada Mas Ignatius sebagai pelaku usaha disabilitas di Indonesia.
Dan sebenarnya masih banyak lagi isu-isu yang berkembang di sekitaran kita dan ada di kepala saya. Namun untuk mempersingkat waktu, mungkin saya bisa mulai lewat pertanyaan yang menjelaskan kepada Mbak Sabrina. Sebenarnya bisa nggak Mbak Sabrina jelasin tentang diri Mbak Sabrina juga apa itu Klowbility kepada teman-teman semua, Mbak? Oke, halo semuanya. Nama aku Sabrina, di digital marketing social medianya Klowbility. Bagi yang belum tahu, Klowbility itu adalah sebuah social business yang merupakan bagian dari Daya Dimensi Indonesia. Daya Dimensi Indonesia sendiri adalah sebuah konsultan SDM yang sudah bergerak di bidangnya selama lebih dari 20 tahun. Klowbility di sini hadir sebagai bagian dari Daya Dimensi Indonesia yang lebih terfokus ke teman-teman di kelompok rentan. Salah satunya adalah teman-teman disabilitas. Klowbility sendiri berfokusnya di sebenarnya lebih ke berfokus ke perusahaan. Jadi kita mengadvokasinya dari sisi perusahaan. Kita raise awareness ke perusahaan, kita berusaha menjembatani dan memecahkan stigma tentang disabilitas di sisi perusahaan. So, Oke, berarti yang saya tangkap berarti kalau nanti correct me if I'm wrong, berarti teman-teman Klowbility menyuarakan suara-suara teman-teman kelompok-kelompok yang mungkin agak minoritas termasuk salah satu disabilitas untuk kemudian bisa quote unquote diterima gitu ya berarti Mbak Sabrina di dunia kerja iya, berarti. Oke. iya betul. Oke, thank you. Mungkin sekarang aku pengen ke Mas Ignatius nih, mungkin karena Mas Ignatius juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Mungkin Mas Ignatius bisa menjelaskan sedikit Mas terkait dengan latar belakang Mas dan juga kita penasaran terkait Dewi Jaya Care dan juga rumput itu seperti apa sih Mas? Mas Ignatius, mungkin bisa di-unmute dulu Mas. Mas Ignatius sepertinya tidak ada di room ya. Sepertinya Belum keluar. ada masuk ya? Oke, berarti kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya. Dan nggak apa-apa, diskusi tetap berlangsung dan harapannya ini sebenarnya diskusi sangat santai ya teman-teman ya. Jadi kita akan jauh lebih banyak melakukan tanya jawab dan lebih kepada kayak menggali keingintahuan saya sebagai seorang masyarakat publik untuk terkait dengan bagaimana sih sebenarnya 12 sektor private dan juga sektor entrepreneurship ini bisa saling menopang terkait dengan isu disabilitas di Indonesia. Nah mungkin lanjut lagi nih kepada Mbak Sabrina lagi nih Mbak. Tadi kan saya sempat menyebut terkait dengan adanya UU nomor 8 di tahun 2016. Nah terkait dengan itu gimana sih Mbak sebenarnya kondisi terkini terkait dengan UU tersebut secara implementasinya sebagaimana dan juga bagaimana kemudian teman-teman Klowbility mencoba align dengan UU tersebut Mbak. Oke, mungkin sebelum aku jelasin tentang undang-undang, aku juga mau jelasin juga kenapa sih sebenarnya apa yang mendorong Klowbility awalnya terjun ke dunia disabilitas, apa yang membuat Klowbility itu masuknya lewat perusahaan. Jadi pada tahun 2018, dari Dimensi Indonesia itu melakukan asesmen ke teman-teman disabilitas. Jumlahnya kurang lebih ada 1.000 orang. Dan dari hasil asesmen itu, kita melihat bahwa sebenarnya 60% itu memenuhi standarnya dari Dimensi Indonesia. Dan kalau di mata perusahaan, asesmennya dari Dimensi Indonesia itu cukup tinggi standarnya sebenarnya. Dan ketika kita melihat bahwa hasilnya, wah ternyata tinggi juga kalau dari kompetensinya, dari capabilitiesnya, tapi kenapa belum terserap? Ternyata di sini dari supply-nya tuh nggak apa-apa, tapi ternyata mandeknya tuh dari demand, makanya kita masuk lewat perusahaan. Nah, related dengan undang-undang ini, sebenarnya banyak perusahaan yang sudah aware adanya undang-undang ini, apalagi yang perusahaan multinasional yang perusahaan-perusahaan besar multinasional. Karena kan mereka kalau masuk ke suatu negara harus memenuhi peraturan-peraturan yang ada. Perusahaan lokal pun juga banyak yang sudah terbuka sebenarnya untuk hiring disabilitas, sudah mulai hiring juga. Cuman memang untuk memenuhi kuota 1% ataupun 2% itu yang masih terhambat di situ. Karena biasanya ada concern-concern, ada
hambatan lainnya, misalnya kayak ada stigma, wah disabilitas bisa kerja nggak ya, wah nanti mereka bisa bisa bersaing dengan, bukan bersaing, mungkin bisa kerja bareng sama teman-temannya nggak ya, komunikasinya gimana, atau ngomongin aksesibilitas, wah berarti kalau misalnya hiring disabilitas dengan wheelchair harus bikin ini, harus bikin itu, lalu ketika misalnya hiring tuli, berarti harus hiring JBI kah, harus gimana nih cara komunikasinya. Itu adalah salah satu hal-hal yang menghambat. Lalu juga ada kadang perusahaan itu meng-hiring disabilitas tapi banyak syaratnya nih, misalnya lulusannya harus lulusan S1 atau mungkin pengen yang punya pengalaman sekian tahun. Padahal mungkin teman-teman di sini juga lebih tahu, teman-teman disabilitas itu banyak yang lulusannya SMA ke bawah gitu. Karena ini berhubungan dengan akses pendidikan juga, dan itu yang menjadi perusahaan juga jadi tanda kutip terhambat untuk meng-hiring disabilitas. Makanya di sini ada Clobility. Clobility berusaha menjembatani, berusaha memecahkan stigma yang ada dari sisi perusahaan tentang disabilitas, dan juga membantu teman-teman disabilitas untuk upskilling, untuk memenuhi standar yang saat ini dibutuhkan di industri. I see. Berarti kalau boleh saya ini lagi Mbak, berarti lebih kepada kayak adanya clash antara supply dan demand berarti ya, kalau secara Ada gap. berarti ya. Mungkin, iya betul, ada ya, gap di situ. ada gap berarti kan. Yang mana tadi Sab juga akhirnya bilang lebih kepada demand-nya yang agak sedikit quote-unquote mandek, terus juga perusahaan juga mungkin agak bertanya pola komunikasi, terus juga misalkan aksesibilitas untuk teman-teman tuli, teman-teman netra, terkait teman-teman daksa juga, itu mungkin lebih berpikir lanjut gimana ya kalau misalnya kita harus menyediakan JBI dan juga bidang landai dan segala macam. Nah ini menarik sih. Nah cuman mungkin yang pertanyaan saya sebelum masuk ke berikutnya Mbak, sejauh ini nih menurut Mbak Sabrina, sebenarnya perusahaan itu apakah benar-benar sudah aware secara whole-nya, secara keseluruhan, atau yang saya takutkan, semoga salah ya, bahwasanya lebih kepada untuk untuk kepada karena ini peraturan, dan mungkin kalau peraturan ya ada konsekuensinya ya lah, ada reward and punishment gitu. Takutnya saya apakah bener nggak sih kalau perusahaan tuh lebih kepada, waduh saya penuhin aja lah supaya nanti takut nggak kena ini, atau lebih kepada yang mereka udah punya awareness sendiri Mbak sebenarnya Mbak? Saat ini trennya sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang ini udah ada hampir 4 tahun ya, udah dari 2016, tapi banyak yang belum menerapkan karena sebenarnya juga tidak ada dorongan dalam bentuk let's say reward ataupun punishment dari pemerintah. Makanya ketika ada perusahaan yang hiring, biasanya kalau dari yang Clobility lihat itu datang dari perusahaannya sendiri. Dia melihat bahwa ada talent yang sebenarnya punya potensi besar tapi belum tergali gitu misalnya, atau biasanya itu ada kepedulian pribadi dari mungkin pemilik perusahaan atau board of manajemennya yang memiliki concern terhadap kelompok rentan gitu. Kalau yang Clobility lihat sih seperti itu. Berarti yang saya tangkap berarti fungsi kontrol dari pemerintah terkait dengan peraturan yang diciptakan agak rendah berarti ya Mbak. Maksudnya belum ada semacam kayak mungkin kayak yearly evaluasi atau mungkin segala macam yang untuk kemudian mengevaluasi sebenarnya apakah peraturan yang udah diterapkan kepada perusahaan itu benar-benar lakuin apa enggak sih, kayak gitu berarti ya? Iya. Ini juga iya betul. Jadi tidak ada dorongan tersendiri kayak misalnya kalau kita mencontoh di negara lain gitu, misalnya kita ngambil di India atau Singapura, ada undang-undang yang serupa, dari mereka tidak ada punishment tapi ada reward. Jadi ketika perusahaan memenuhi kuota misalnya dan benar-benar meng-hiring disabilitas, mereka akan mendapatkan reward biasanya dalam berupa pemotongan pajak. Tapi ketika perusahaan tidak melakukan, tidak ada punishment apa-apa. Jadi kayak
oh ya udah nggak melakukan nggak apa-apa, tapi kalau melakukan ini ada hal yang bisa kamu dapatkan gitu. Dan di Oke, oke. Indonesia Yang mana memang belum ada yang seperti itu. belum ada ya. Oke, 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 oke. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sabrina. Mungkin sebelum nanti sembari nunggu Mas Ignatius juga join, nah mungkin sekarang aku Mhm. mau nanya nih Mbak. Sebenarnya tadi kan udah nih terkait dengan sistematika segala macam. Sebenarnya apa sih sebenarnya critical challenges atau apa yang sebenarnya menjadi kunci apa permasalahan kunci yang sering dihadapi oleh teman-teman disabilitas untuk kemudian apply dan juga mempertahankan, karena kan kita tahu ya kalau misalkan sekedar apply mungkin ada, cuman apakah mereka teman-teman disabilitas itu bisa bertahan lama itu kan adalah hal yang berbeda. Nah, Mhm. dari pengalamannya kalau itu sendiri, sebenarnya gimana sih terkait dengan apa rate employment-nya teman-teman disabilitas dan bagaimana kemudian proses tersebut berlangsung, Mbak? Oke, kalau ngomongin soal di dunia kerja, sebenarnya ada dua hal yang menjadi challenges tersendiri ketika berhubungan dengan talent disabilitas. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas di sini nggak cuma soal aksesibilitas fisik kayak yang tadi aku jelasin, mungkin sedang miring atau ramp atau ada JBI, tapi juga aksesibilitas sosial. Aksesibilitas sosial di sini maksudnya penerimaan dari teman-temannya, dari teman tim maupun dari lingkungan. Eh, Misalnya sudah hiring pun, apakah iya dia tidak akan dibully, apakah dia akan diikutkan juga, dirangkul juga dalam kegiatan-kegiatan di company. Lalu biasanya yang jadi challenges kedua adalah stigma. Stigma bahwa yang tadi sempat aku sebutin, disabilitas tidak bisa bekerja. Disabilitas itu masih, ya kita nggak mungkin lah ya kalau banyak stigma seperti itu di yang melilingi teman-teman disabilitas. Labeling juga. Jadi memang masih banyak orang yang menyebut teman-teman disabilitas itu sebagai tanda sorry ini aku minta maaf sebelumnya, kata cacat, dengan manggil mereka dengan cacat. Dan uh, Oke, uh, padahal jadi kalau kita melihat kata cacat kan berarti oh mereka nggak sempurna, ya udah kita singkirkan gitu. Padahal teman-teman disabilitas itu juga punya kemampuan lain. Oke, mungkin secara fisik atau indranya tidak sempurna, tapi mereka punya kemampuan lain yang juga bisa membuat teman-teman disabilitas ini bersaing, tanda kutip bersaing dengan teman-teman lainnya. oke. I see. Iya, 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 iya. Berarti dua hal ini ya, Mbak ya. Tadi yang pertama terkait dengan aksesibilitas sosial, lebih kepada kayak relasi sosial di masyarakat, sama yang Mhm. kedua stigma tadi ya, yang Iya. adanya labeling kan. Ya mungkin ini juga akhirnya menjadi apa ya autokritik buat semua dari kita yang kemudian bagaimana kemudian hal ini masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, so far gimana akhirnya Club DT kemudian tackling down dua isu ini, Mbak? Apa yang dilakukan oleh Club DT secara intervensi, Mbak? Oke, Kak. Seperti yang aku sempat mention tadi di awal, Quability ini berfokus di awareness secara sosial. Jadi kita berusaha uh, masuk ke masuk ke perusahaan, kita melakukan awareness session yang bisa berupa training biasanya, karena kita kan kita didukung oleh Dimensi Indonesia yang merupakan konsultan SDM. Ya, Kita melakukan training tentang pentingnya diversity and inclusion, pentingnya ya, keberagaman dan inklusi dalam sebuah perusahaan, bagaimana manfaatnya. Lalu juga kita berfokusnya di infrastruktur sosial itu tadi. Kita oke, oke, yang kita lakukan ke eksternal itu, yang kita lakukan ke internal pun, ke keluarga Daya 5, grupnya Daya Dimensi Indonesia, itu adalah kita mulai dengan hire juga. Jadi di Daya 5 sendiri itu ada beberapa teman disabilitas. Ada oke, 2 tuli, lalu ada 2 yang autism. oke, Kita juga pernah ada yang pakai wheelchair gitu. oke, Jadi sebelum kita bilang ke perusahaan tentang diversity and inclusion, tentang bagaimana teman-teman disabilitas ini juga talent yang bagus, kita merasakan sendiri. Jadi kita bisa berkaca bahwa ini loh challenges yang kita yang kita temui, ini caranya kita memecahkan masalahnya seperti itu.
Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi juga merasakan gitu. Iya, berarti ini ya, kasarnya ada lead by example berarti ya. Maksudnya Iya, betul. teman-teman nggak cuma kemudian dalam quote unquote kayak memberikan edukasi, tapi juga Mm-mm. kemudian memberikan contoh bahwa ini kita udah pernah melakukan dan bisa kok teman-teman juga akhirnya melakukan apa namanya kayak ya mencontoh apa yang kita pernah lakukan di perusahaan kita, berarti gitu kan berarti ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, Salah oke. satu tim Clobility ada yang tuli dan kalau ngomongin soal experience, pasti awal-awal banyak adaptasinya, apalagi sekarang Ya, WFH semua by video call, by text. Jadi kayak challenge-nya itu tersendiri lagi tentunya. Tapi I see, I see. memang butuh proses adaptasi. Tapi sampai saat ini juga masih berjalan. Jadi Iya, iya. sebenarnya ketika ada niatan itu pasti bisa. Iyalah, pasti ada jalan ya, Mbak ya. Iya, betul. Oke, siap. Nah, ini menarik sebenarnya nih, ngomongin ada jalan. Tapi kan sekarang jalan ini agak ketutup nih, Mbak, gara-gara COVID nih, Mbak. Maksudnya, ya tahu sendiri lah ya, mungkin untuk yang teman-teman non-disabilitas pun juga merasakan hal yang sama, kayak bagaimana kemudian aksesnya jadi terbatas, perusahaan pada melakukan layoff, dan juga rekrutmen jadi lebih sempit gitu. Karena sebenarnya ada nggak sih perbedaan tantangan buat teman-teman disabilitas sebelum dan juga setelah COVID nggak, terutama dalam konsep dunia kerja sendiri, Mbak? Oke, kalau di dunia kerja, sebenarnya ngomongin soal disabilitas itu sebelum COVID, teman-teman disabilitas aja sudah jadi kelompok rentan ya. Ya, Setelah COVID, mereka semakin rentan, baik secara financial, lalu juga mungkin yang sudah bekerja bisa lalu di PHK, jadi tidak ya, ada ya. pendapatan. Mungkin dari sisi pendapatan, kalaupun tidak di PHK, kan banyak sekarang yang kena potongan gaji segala macam. Jadi kompetisinya itu semakin ketat. I see. Yang pasti, jadi kompetisi antara pencari kerja itu semakin ketat, baik dari yang disabilitas maupun non disabilitas. Jadi teman-teman disabilitas tidak hanya bersaing dengan sesama disabilitas, tapi juga bersaing dengan non disabilitas yang kena PHK tadi, yang mungkin sudah punya pengalaman lebih. Dan Oke, oke. di sini tidak cuman untuk teman-teman disabilitas ya, tapi untuk semuanya. Di sini dengan adanya mungkin fresh hiring ataupun PHK, semua orang jadi berusaha survive di masa pandemi. I Gitu. see, I see. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. ketika ngomongin survival, sebenarnya teman-teman disabilitas juga sudah apa ya, karena sebagai kelompok rentan, yang menjadi kekuatan teman-teman disabilitas sendiri sebenarnya adalah sisi survivalnya itu. Sejak kecil, uh, sejak sejak dari lahir sudah dalam survival mode sebagai kelompok rentan. Iya, iya, Nah, iya, di iya, sini iya, iya. sebenarnya yang membuat teman-teman disabilitas punya keuntungan tersendiri, jadi lebih mudah adaptasi Experience berarti dengan ya? kondisi. Iya, jadi bahwa COVID ini cuma jadi challenges lain, berarti gimana caranya untuk semakin maju, semakin mengembangkan diri, kayak gitu, agar juga bisa bersaing dengan yang lainnya, agar bisa menonjol dari yang lainnya. I see, I see. Nah, sebenarnya nih aku punya pertanyaan sih, cuman ini mungkin nanti lebih ke Mas ini ya, ke Mas Ikna. Cuman dia kita juga pengen tahu nih, apakah dari teman-teman Clobility juga kemudian mengadvokasi sektor informal nggak sih, Mbak? Maksudnya kayak kita kemarin jujur dari tim Star juga JB minggu lalu habis melakukan apa namanya melakukan donasi kegiatan sosial di salah satu panti daerah Bekasi, dan mostly teman-teman di sana itu adalah netra dan juga bekerja sebagai seorang seorang pemijat kayak gitu kan. Nah, nah kemarin mereka cerita tuh kepada kita bahwasanya jujur omset mereka tuh turun hampir sekitar 80% dibandingkan biasanya mereka kemudian melakukan kegiatan gitu kan. Apalagi mungkin sejak COVID, teman-teman mungkin kan akhirnya kita menghindari adanya kontak fisik gitu kan. Sedangkan ya kalau misalnya pemijat kan berarti harus ada proses transfer fisik kan yang dari teman-teman netra juga teman-teman yang sebagai akan sebenarnya itu gimana akhirnya Mbak Sabrina melihat hal ini, Mbak? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Jadi lebih kepada kayak apakah teman-teman Clobility juga semacam quote unquote melakukan fokus pada isu-isu disabilitas yang pekerja informal, Mbak? Oke. Clobility selama pandemi ini banyak melakukan webinar. Jadi kita melakukan webinar yang
sebenarnya berusaha menjembatani gap antara skill teman-teman disabilitas maupun non-disabilitas dengan dunia kerja gitu. Dan ini dari kurang lebih 12 event yang udah pernah kita lakukan, tidak sedikit pekerja informal yang sebenarnya juga ikut sesinya gitu. Dan melalui webinar-webinar ini sebenarnya yang ingin Cobility coba untuk masuk ke lebih luas lagi, tidak hanya disabilitas yang siap kerja, tidak hanya disabilitas yang sudah bekerja mungkin malah, tapi juga teman-teman disabilitas yang mungkin punya usaha atau teman-teman disabilitas yang ingin bikin usaha, dan juga teman-teman disabilitas yang mungkin saat ini masih kuliah karena kan juga dan baru mau masuk ke dunia kerja. Makanya dalam salah satu webinar ini banyak topiknya. Ada yang membicarakan tentang UMKM. Waktu itu kita sempat berkolaborasi dengan di network untuk UMKM, lalu ada juga persiapan kerja kayak misalnya tips wawancara, tips wawancara langsung maupun online. Lalu ini sedikit bocoran, di akhir bulan akan bikin tentang tips cara bikin CV. Lalu kita juga memperkenalkan bentuk-bentuk ketika ngomongin UMKM, ada yang namanya social enterprise. Itu tuh apa sih? Nah, itu kita berusaha memperkenalkan juga di sesi minggu depan. Lalu kita juga pernah mengadakan sesi perkenalan profesi gitu. Misalnya kalau di Kamis kemarin kita melakukan sesi perkenalan profesi apa aja sih yang ada di dunia perhotelan. Lalu juga kita pernah bikin sesi bersama HRD, jadi mengenal profesi-profesi apa aja yang ada di dunia HRD. I see. Berarti ini ya, berarti di akhir ini ya, Mbak, akhir bulan ini ya, Mbak ya, akan ada apa sesi perkenalan ini apa pekerjaan berarti ya? Persiapan kerja. Persiapan. Di akhir bulan sesi webinar tentang bikin CV. Lalu di minggu depan tentang social enterprise, mengenal apa itu social enterprise. Iya, ini lagi menarik juga ya. SE ini lagi hype-nya lagi cukup tinggi dan mungkin lihat katanya bagaimana sih teman-teman disabilitas juga kemudian bisa bermain peran juga di sana gitu kan. Maksudnya tidak menjadi seorang penerima manfaat atau sebagai seorang partner, tapi juga mereka mungkin bisa jadi seorang player-nya juga itu kan yang kita harapkan juga. Iya, betul. Oke, menarik. Nah, tadi Mbak juga sempat cerita masalah kerja segala macam. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya kalau misalkan dari sudut pandang Mbak as in pemain di private sector. Izin masuk teman-teman sebentar. Iya. Iya. Jadi Mas Wijaya masih mengalami trouble dengan Zoom-nya. Kemungkinan Mas Wijaya nanti ini sekarang udah tergabung dengan saya di WhatsApp. Jadi saya manual aja ya via WhatsApp. Jadi saya sedang WhatsApp call dengan Mas Wijaya. Jadi kalian bicara langsung aja sekarang. Pokoknya Mas Wijaya saya konekin lewat WhatsApp di handphone saya. Oke, Mas Indra. Oke, Mas Irfan, sorry. Iya. Bisa mungkin Mas Irfan bertanya. Oke, jadi ini saya langsung nanya ke Mas Wijaya aja lewat Mas Aldi. Iya. Oke, mungkin selamat siang Mas Wijaya, akhirnya bisa bergabung juga sama kita. Mas, kita pengen tahu nih Mas, mungkin tadi kan Mas Wijaya cerita tentang Dewi Jaya Care dan juga rumput. Mungkin bisa ceritain nggak Mas terkait dengan dua hal itu Mas? Gimana? Boleh diulang? Maaf. Terkait dengan mungkin Mas Wijaya bisa perkenalan diri dan juga menjelaskan terkait dengan apa itu rumput dan juga Dewi Jaya Care mungkin Mas? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf untuk teman-teman semua. Kendala untuk Zoom saya aplikasinya, dan sebelumnya untuk Dewi Jaya Care dan rumput ya, untuk saya perkenalan dulu. Nama saya Ignatius Tuntas Wijaya, dan saya salah satu founder dari Wijaya Care dan rumput Rumah Peduli Usaha Disabilitas. Nah, kalau untuk kedua ini berbeda. Kalau di Wijaya Care memang adalah pure social partnership untuk bisnisnya adalah bisnis produk perawatan. Di sini juga saya bersama partner saya dengan Dewi
gitu, namanya Dewi, dan Dewi Jaya Care ini digabungkan dari kenapa Dewi dan Wijaya seperti itu. Dan untuk Dewi Jaya Care ini kita memang menjalani bisnis dari tahun 2016 hingga sekarang ini, itu adalah konsisten pertama dengan produk-produk perawatan seperti itu. Namun untuk saat ini sudah mulai berkembang dengan produk-produk juga dengan produk kesehatan seperti halnya madu dan lainnya seperti itu. Itu untuk Dewi Jaya Care. Tapi kalau untuk rumput atau rumah peduli usaha disabilitas ini adalah wadah yang dimana kami bangun dari teman-teman yang memang peduli untuk teman-teman disabilitas. Jadi kita mau menggerakkan kita inklusi untuk kita inklusif untuk masyarakat di masyarakat kita, yang pastinya juga untuk membangun kepedulian yang besar terhadap karya-karya atau usaha-usaha teman-teman disabilitas seperti itu, Mas. Mungkin Raya seperti itu dulu. Mungkin ada lagi nggak, Mas? Gitu. Oke, berarti yang saya tangkap berarti Dewi Jaya Care adalah bisnis bersama berarti ya. Maksudnya gabungan dari Mbak Dewi dan juga Mas Wijaya berarti ya. Akhirnya membangun produk kecantikan dan juga produk kesehatan yang baru-baru ini seperti madu dan lain-lain. Nah, ini menarik sebenarnya Mas, karena tadi Mas juga sempat bicara masalah social entrepreneurship atau bisnis sosial, yang mana sebenarnya sebelum tadi saya nanya ke Mas Wijaya, saya sama pembicara satunya, Mbak Sabrina, sempat berbicara masalah social entrepreneurship buat teman-teman disabilitas. Dan tiba-tiba langsung ditimpal sama Mas Wijaya, jadi ini sebuah koneksi yang sangat-sangat menurut saya positif, bahwasanya teman-teman disabilitas pun sudah mulai aware tentang adanya konsep SE dan Mas Wijaya. Ya, sebentar. Mas Aldi, mohon maaf untuk bisa didekatkan untuk Oke, bisa diulangin lagi teman-teman? Iya, oke. Nah, mungkin untuk yang berikutnya, apa sih sebenarnya yang mendasari Mas Wijaya untuk menjadi seorang entrepreneur gitu kan? Karena mungkin kita tahu stigmanya kan mungkin jauh lebih apa ya, yang non disabilitas saja menjadi entrepreneur kan udah agak buat aduh nanti gimana ya. Nah, buat teman-teman disabilitas apa sih yang sebenarnya mendorong Mas Wijaya menjadi seorang entrepreneur, Mas? Oke, Mas Wijaya. Mas Aldi boleh diulangi lagi atau pertanyaan? Oke. Mas Irfan, boleh diulangi lagi, Mas? Saya baru pakai speaker tambahan. Oke. Apa yang mendorong Mas Wijaya menjadi seorang entrepreneur itu apa, Mas? Maksudnya yang jadi orang utamanya, Mas? Untuk mendorong saya menjadi seorang disability planner. Ya. Jadi seperti ini, Mas Irwan. Dulu itu saya pernah bekerja untuk di 3 perusahaan setelah saya tunanetra. Sebelumnya teman-teman, saya seorang tunanetra dewasa yang mungkin 2010 ya, gitu. Dan mulai dari tahun 2010 itu saya mulai bekerja di satu perusahaan seperti untuk Astra, lalu setelah itu di CIMB Niaga, dan yang terakhir adalah di Puspita Marta untuk grupnya dari Marta Tilaar. Nah, di sini setelah saya berpetualang dengan dunia pekerjaan, yang menjadi kekurangan saya adalah, atau ketidaksetujuan saya adalah karena disabilitas itu masih dianggap dasar atau proyek. Jadi untuk sebuah karir atau kita bilang bahwa untuk kesempatan untuk berkarir di sebuah perusahaan masih kurang. Oke. Nah, dari situ baru saya mulai berpetualang dengan dari perusahaan ke perusahaan, dan semuanya sama, masih menganggap hal itu. Akhirnya saya memutuskan saya untuk membangun usaha sendiri di tahun 2016. Nah, di tahun 2016 itu juga bukan langsung produk perawatan ini, Mas Irwan dan teman-teman. Saya pertama kali membangun dengan partner saya, mitra saya, Dewi, itu adalah event organize, yang dimana kita ada project yaitu pernikahan teman, dan itu memang kita harus memberanikan diri ya saat melangkah di situ, karena tidak mungkin
saat itu nggak ada, mungkin saya nggak tahu kalau di luar sana event organisasi yang dimana dijalani oleh disabilitas seperti itu. Nah, di saat membangun wedding organization ini benar-benar banyak hal yang memang kita bilang bahwa banyak orang yang masih menganggap mana bisa gitu untuk teman-teman disabilitas gitu kan, punya usaha, punya karir dan segala macam, masih dianggap kurang. Nah, dan di situ saya menunjukkan, dan juga bersama mitra saya, partner saya, mencoba untuk meyakinkan bahwa kita bisa untuk membangun usaha ini. Dari saat itu adalah kita benar-benar hanya membangun konsep, menawarkan konsep terhadap klien kita, hingga akhirnya mereka percaya dan mereka mau untuk menggunakan konsep kita, dan benar-benar di situ mereka yakin. Walaupun banyak orang yang sekitarnya dari klien kami itu saat itu masih yang meragukan untuk kinerja kita, apalagi kami mungkin di sini saya total dan partner saya Dewi itu adalah low vision gitu. Namun dengan konsep-konsep yang kami tawarkan, akhirnya semuanya berjalan dengan baik, dan untuk proyek itu goal hingga selesai sampai akhir, dan benar-benar jujur untuk saat itu saya boleh bilang itu zero modal gitu. Jadi benar-benar kita nggak pakai modal. Benar dari situ baru ada hasil, yang dimana hasil ini kita tuangkan untuk usaha yang baru dengan konsep berperawatan. Seperti itu Mas Irfan. Oke. Berarti panjang juga ya Mas ya perjalanan dari Mas Wijaya kerja dulu di 3 perusahaan gitu kan. Bahkan perusahaannya satu yang multinasional bahkan kan. Terus juga sempat juga akhirnya membangun karir sebagai seorang entrepreneur bareng Mbak Dewi juga, dan juga akhirnya mulai sedikit demi sedikit kemudian berhasil gitu kan. Dan ini harapannya sebuah inspirasi ya buat teman-teman di luar sana pun, baik yang non disabilitas maupun disabilitas, agar bahwasanya halangan apapun sebenarnya bisa kita lalui, bahkan dari modal yang zero berarti Mas ya. Tadi Mas bilang juga kan ya, modalnya kan kosong tadi kan awal. Benar sekali Mas. Iya. Memang kita harus punya ini sih Mas, harus punya istilahnya keyakinan kita mau usaha atau kerja. Udah harus meyakinkan diri sendiri apa yang mau kita ambil. Seperti itu. Jadi kita tahu apa yang mau kita bangun dari usaha atau dari kerja itu sendiri. Oke. Nah mungkin sebelum nanti saya lanjut lagi ke Mbak Sabrina, mungkin pertanyaan terakhir nih untuk yang sesi yang ini, apa sih Mas sebenarnya tantangan terberat yang mungkin Mas Wijaya hadapi gitu kan? Karena jujur sebelum ini 2017 saya juga sering mendampingi teman-teman disabilitas yang juga kemudian berkecimpung pada isu-isu entrepreneurship. Bahwasanya mereka tuh kekurangan biasanya masalah 2 Mas, modal dan juga marketing, 2M biasanya. Modalnya pertama mereka nggak punya modal karena bank sebagai penjaminnya mereka nggak mau ngasih. Karena disabilitas takutnya tidak bisa mengembalikan segala macam. Makanya mereka biasanya entah mereka minjem dari koperasi atau mungkin biasanya dari keluarga gitu kan. Dan kedua masalah marketing gitu kan. Mungkin teman-teman disabilitas yang di Jogja saat itu belum terbiasa dengan Instagram atau mungkin dengan website, makanya mereka masih menjual secara offline. Nah, dari Mas Wijaya, bagaimana Mas Wijaya memiliki tantangan tersebut, Mas? Ini menarik ya Mas Irwan ya. Tantangan yang memang yang saya alamin banyak banget. Yang Mas Irfan itu sebutkan itu dialami di semua lini bisnis pun, atau orang-orang yang baru membangun bisnis, pasti semua orang berpikir tentang 2 itu, modal dan market ya, kita bilang seperti itu. Atau hal-hal yang lain, ada kendala-kendala lain juga yang pastinya menjadi kita bilang gagal untuk menjalani atau tidak mau melangkah terlebih dahulu. Nah, yang tadi saya bilang bahwa yang pertama kali yang saya bangun adalah konsep, gitu. Yang kita mau bangun adalah usaha nih, gitu teman-teman. Nah,
saya pribadi punya apa ya, kalau kita bilang etos kerja atau tagline atau apa gitu kan, dengan namanya cocok. Gitu. Cocok yaitu cermati, original, kolaborasi, online, dan kembangkan. Seperti itu. Oke. Lalu di sini saya boleh bilang bahwa kendala-kendala itu waktu pertama kali saya alami bukan hanya di sisi di mana modal, malah bahkan saya ditanya waktu pertama kali adalah kalau punya modal, misalkan tahu modal punya, ada yang mau bangun modal, terus kamu tadi Mas Irfan bilang bingung cara mengembalikannya. Nah, berarti dari cara bingung cara mengembalikannya berarti ada sesuatu yang seharusnya di sini harus dimatangkan terlebih dahulu kan Mas, gitu. Itu yang harus dibangun teman-teman, gitu. Jadi kalau memang Anda atau teman-teman semua yakin bahwa punya konsep ini sudah dicermati, sudah diriset, sudah tahu apa yang harus dilakukan, baru di sini lakukan pematangan secara apa saja yang memang harus direncanakan, seperti itu. Terus dikreatifkan lagi tadi dengan maunya yang original, yaitu dengan mengembangkan original dari teman-teman itu apa gitu. Di sini kan kita banyak kompetitor, kita apalagi zaman sekarang ya Mas Irfan ya, setelah banyak yang di PHK, teman-teman disabilitas pasti ketika saat ini istilahnya mau bangun usaha pasti banyak kompetitornya gitu. Dengan orang-orang yang sekarang mengalami PHK di masa pandemi seperti ini, dan ini menjadi tantangan buat teman-teman, buat saya juga secara pribadi yang sudah menjalani usaha ini 4 tahun, ini menjadi suatu tantangan karena mereka konsepnya sendiri atau mereka sudah istilah kata kepepet ya zaman sekarang, dan akhirnya mereka harus berinovasi. Nah, yang paling penting adalah kolaborasi gitu. Bagaimana caranya teman-teman membuka diri juga atau kita semuanya membuka diri untuk berkolaborasi, karena ini penting juga. Kalau kita tidak berkolaborasi, akhirnya ya istilahnya kita berjalan sendiri, itu akan jadi kekurangan-kekurangan yang akhirnya kita tidak berani untuk melangkah, seperti itu. Nah, terus habis itu yang tadi yang berikutnya adalah online. Sekarang kita juga memang sudah harus bermanuver dengan online. Apa saja sih? Apa sih yang menjadi keterbatasan atau kekurangan kita di bidang online? Gitu. Seperti saya total gitu. Tapi saya harus punya basicnya, yaitu market. Market itu komunikasi, service kan, gitu loh. Nah, di sini bagaimana mengaplikasikan ke online, yaitu dengan cara kita belajar copywriting, cara belajar menulis. Bagaimana sih menulis agar orang atau customer kita itu nggak miskom dan mereka terlayani dengan baik. Kan dari cara online ya, menulis gitu kan. Entah itu akhirnya diaplikasikan ke Instagram atau ke WhatsApp. Hal yang paling sederhana deh di sini, kalau teman-teman mungkin sudah mau berani untuk berusaha gitu, atau misalkan teman-teman untuk berani untuk ke ranah kerja gitu, bagaimana kita berkomunikasi, meyakinkan siapapun lawan bicara kita, entah itu market kita, entah itu perusahaan yang memang mau kita mau bekerja di perusahaan itu, seperti itu. Nah, tadi untuk yang kalau di bidang bisnis, untuk teman-teman harus tahu yang namanya komunikasi melayani terhadap market-market yang kita punyai, seperti itu. Apalagi kalau saya secara pribadi, Mas Irfan, jadi di Wijaya Care adalah brand baru lah istilah katanya kan. Beda banyak banget di luar sana brand-brand yang sudah besar, bahkan mereka sudah punya nama, gitu kan, dan mereka sudah melewati bertahun-tahun. Nah, bagaimana kita berkompetisi? Nah, yang paling walaupun kita jangan takut untuk hal itu, yang paling penting adalah kita melayani dengan ramah, seperti itu. Karena di sini yang harus kita perjuangkan adalah market-market kita, supaya walaupun kita mahal sedikit, tapi layanan kita terbaik. Oke. Iya, dan untuk yang terakhir nih Kak, yaitu kembangkan, seperti itu Mas Irfan. Jadi kembangkan apa yang sudah
teman-teman jalani untuk di bidang usaha. Gitu. Oke, menarik. Terima kasih banyak Mas Wijaya. Mungkin saya coba pindah dulu ya Mas ya ke Mbak Sabrina nih. Tadi ada kata kunci yang Mas Wijaya sampaikan terkait dengan kolaborasi. Ini sangat menjadi kata yang overuse juga sekarang ini. Nah, saya pengen tahu nih dari Mbak Sabrina, kolaborasi seperti apa sih Mbak yang mungkin bisa dilakukan oleh sektor publik dan juga sektor private untuk kemudian bisa men-tackle isu-isu terkait dengan disabilitas dunia kerja, Mbak? Oke, kolaborasi ketika di dunia kerja bisa sesimpel dengan awareness seperti yang coba Cobility lakukan. Jadi semakin banyak orang tahu tentang disabilitas, semakin banyak orang memahami dan merangkul disabilitas, itu akan menjadi dorongan tersendiri yang nantinya bisa men-tackle challenge seperti aksesibilitas dan juga hiring itu tadi yang seperti sempat aku sampaikan di awal. Baik pemerintah maupun dari private sector juga bisa mulai berani hiring dari, kalau misalnya belum berani hiring di posisi-posisi tinggi ataupun posisi-posisi permanen gitu, bisa mulai dari misalnya magang. Kan sekarang banyak juga teman-teman disabilitas yang sedang berkuliah, bisa mulai dengan hiring mereka untuk magang atau dari posisi-posisi yang entry level. Yang pasti dari pemerintah perlu ada penguatan dan perbaikan dari sisi undang-undang yang seperti tadi sempat aku bilang bahwa dengan adanya reward, tidak perlu ada punishment, adanya reward aja bisa membantu bentuk dorongan untuk biar agar teman-teman disabilitas ini juga terserap, teman-teman disabilitas juga bisa maju seperti yang non disabilitas. Oke. Berarti kata kuncinya berarti pertama ini ya, pertama awareness dulu, raising awareness gitu kan. Baru yang kedua, bagaimana kemudian perusahaan juga mungkin mulai melakukan hal-hal yang simple kali ya, kayak misalkan ya magang, atau mungkin tadi Mbak Ibu juga bilang kalau belum berani untuk yang advance ya dari magang dulu gitu kan, supaya kemudian membiasakan diri. Sama yang ketiga adalah tadi pemerintah memulai untuk kemudian memperkuat lagi undang-undang yang pernah dibuat untuk kemudian bisa semakin mengenforcement kali ya Mbak ya. Maksudnya nggak perlu ada punishment, tapi paling untuk mendorong supaya lebih banyak lagi. Dan saya ngerasa sih kalau misalkan saya sebagai pelaku usaha gitu kan, adanya pengurangan pajak dari dalam konteks akhirnya kemudian meng-hire disabilitas, itu sebuah hal yang sebenarnya hal yang sangat penting juga gitu kan, hal yang kemudian bisa ngebuat kita sebagai pelaku bisnis kemudian untuk mencoba hal itu gitu kan. Oh juga mungkin kita semangat untuk hiring juga jadinya. Bener banget. Nah mungkin Mbak pertanyaan terakhir dulu sebelum nanti kembali ke Mas Wijaya, sebenarnya ada nggak sih case-case yang mungkin jarang didengar publik nih, tapi dari pernah dialami oleh teman-teman Cobility terkait dengan gimana sih sebenarnya prosesnya teman-teman disabilitas di kerja gitu kan. Yang saya pernah dengar nih adalah beberapa kali itu perusahaan itu misalkan dia dia membuka jabatan pada posisi A gitu kan. Nah, disabilitas yang masuk di posisi A set. Nah, setelah 2 minggu, 3 minggu, taunya setelah dievaluasi, mereka tuh udah nggak mengerjakan hal apa yang mereka ada di job desk, tapi mereka mengerjakan hal-hal yang sebenarnya itu bukan posisi mereka gitu kan. Nah, kejadian kayak gitu sering nggak ini terjadi dan bagaimana kemudian menanggapi hal tersebut, Mbak? Kalau sering atau tidaknya, Cobility tidak punya datanya ya. Jadi tidak bisa bilang apakah itu sering atau tidak. Tapi memang hal-hal seperti itu terjadi. Kenapa? Karena related dengan yang sempat aku mention di awal tentang aksesibilitas sosial, tentang acceptance dan juga stigma itu tadi. Ketika hiring disabilitas, apakah dia akan di-treat sama dengan rekan-rekannya, apakah dia akan di-involvekan dalam pekerjaan ataupun apa malah teman-temannya niatannya baik karena kasihan tapi jadi dia tidak melakukan pekerjaannya kayak gitu. Jadi bentuk-bentuk acceptance itu yang perlu diperjelas dulu ketika berbicara tentang inklusi di perusahaan. Bahwa inklusi itu bukan dengan mengasihani, bahwa teman-teman disabilitas itu juga bisa kok. Jadi ketika bekerja ya di treat sama aja,
di-treat seperti pegawai non-disabilitas lainnya. Karena itu yang disebut dengan inklusi. Iya. Nah ini menarik sih ya, kata inklusi ini kan sekarang seolah tuh mengalami peorasi makna, seolah-olah kita tuh mengasihi gitu kan. Padahal inklusi sendiri adalah bagaimana menyediakan sebuah environment yang tidak ada barrier di antara kita gitu kan. Maksudnya kita bilang, wah ini jalan tidak aksesibel, itu berarti belum inklusi gitu kan. Jadi ini akhirnya salah kaprah orang memaknai inklusi untuk mengasihani, yang kemudian juga menarik juga poinnya nih. Nah, saya balik ke ini Mas Aldi nih, balik ke Mas Wijaya gitu. Nah, tadi kan Mas saya sempat nyebut tuh Mas, apa namanya, sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah meratifikasi si RPD, yang mana sebenarnya pemerintah Indonesia quote unquote harus mendukung teman-teman disabilitas dalam konteks menjadi seorang entrepreneur. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana sih Mas peran pemerintah Mas sekarang ini Mas untuk kemudian mendukung teman-teman disabilitas sektor entrepreneur Mas? Masih jauh karena saat pertama kali saya bangun untuk usaha ini, langkah di bidang bisnis itu katanya luar biasa Mas. Yang namanya kita kan butuh legalitas ya gitu, karena yang saya pikirkan adalah makro saat itu konsepnya memang harus sudah punya brand awareness, terus sudah gitu pokoknya semua yang harus dilakukan dalam bidang bisnis sudah harus dikonsepkan dari awal gitu. Jadi dengan legalitas PT atau legalitas karena ini produk perawatan juga dengan BP POM, halal dan segala macam. Waktu di awal jujur Mas Irfan, teman-teman, ini sangat sulit banget, bahkan saya dilempar-lempar untuk saat itu sampai akhirnya kita salah masuk di wali kota waktu itu, wali kota Jakarta Utara, katakan setelah masuk yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang keberuntungan gitu. Di situ saya nggak tahu bahwa ternyata pemerintah kita menyediakan namanya industri IUMK, industri izin usaha kecil menengah gitu. Di sini teman-teman yang mau punya usaha bisa juga langsung ke dinas-dinas atau kementerian-kementerian. Nah, itu saat itu saya belum tahu, jujur. Jadi saya belum tahu informasi, dan minim sekali informasi yang bisa didapatkan untuk teman-teman disabilitas. Jujur iya, seperti itu Mas Irwan. Dan ini masih, kalau dibilang kalau untuk yang di bawah, birokrasi yang di bawah seperti RT, RW, atau kecamatan segala macam itu nggak ada informasi untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dalam dunia pemerintahan, gitu, ada dari saya Dinas Perindustrian dan Energi, waktu itu masuknya, gitu, di Perindak. Dan di Perindak, Dinas Perindustrian dan Energi dan Perdagangan. Dan saat itu saya masuk di situ, akhirnya saya ditawarkan dengan paket-paket untuk pelatihan dan segala macamnya Mas. Nah, masuk di situ itu kalau nggak salah saya sudah menjalani 1 tahun, dan itu baru saya tahu gitu. Padahal itu seharusnya sudah ada di kecamatan atau di birokrasi kelurahan. Jadi karena ini tertutup informasinya, tidak banyak yang disebarkan ke warga, itu hanya kayak ini kenalannya Mas Irfan nih gitu. Irfan hanya untuk kenalannya aja, seperti itu. Jadi memang ini yang menjadi kesulitan kalau kita tidak bergaul atau akhirnya tidak berani untuk ke wali kota, untuk kemana gitu kan, untuk mencoba lebih mencari tahu informasi ini, kita nggak akan tahu, seperti itu. Dan akhirnya dengan saya masuk di Departemen Perindustrian dan Energi ini, saya ditawarkan dengan berbagai hal. Akhirnya untuk saat ini di Wijaya Care sudah ada sertifikasi halal, terus ada surat izin untuk usaha, lalu ada juga untuk di sini hak kekayaan dan intelektual. Nah, itu semua dibantu, tapi memang masih minim. Nah, di sini saatnya kita juga kalau sudah terjun di dunia industri, sudah harus berani untuk benar-benar mencari informasi, istilahnya berani malu ya, Irfan ya, istilahnya langsung mencari informasi ke
pusat-pusat pemerintahan gitu, entah pusat atau daerah. Jadi memang benar-benar kesulitannya memang perbankan. Kalau perbankan untuk teman-teman disabilitas saat ini beruntung masih ada untuk yang bank-bank BUMD atau bank BUMN, mereka membantu saya ada untuk salah satu bank BUMD yang akhirnya juga mensupport untuk hal itu. Jadi tidak masalah walaupun saya total, tanda tangan saya berbeda, tapi memang akhirnya ya untuk rekening, dan di sini nanti kita juga boleh menanyakan banyak hal permodalan di dalam bank itu sendiri. Ya, intinya bahwa kita harus benar-benar berani untuk melangkah, berani untuk mencoba. Seperti itu sih Mas Irfan. Jangan takut untuk wah pemerintah minder apa segala macam. Seperti itu Mas Irfan. Iya. Maksudnya satu yang saya tangkap adalah pertama birokrasi berarti ya Mas ya. Permasalahan birokrasi di pemerintahan. Iya, aksesnya juga kemudian terbatas, informasi yang tidak tersebar secara luas, itu yang kadang menjadi halangan juga buat teman-teman disabilitas. Dan poin ketiga, gimana Mas? Sangat menghambat sekali sih Mas, memang. Benar kasus-kasus itu, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain, tapi ada beberapa teman-teman kita berbagi, kita sharing gitu. Memang banyak teman-teman yang memang mengalami kesusahan atau kesulitan untuk bisa mengembangkan usaha mereka di pemerintahan gitu. Tapi saat ini ya bersyukurnya sih, asalkan kita memang berani untuk maju, kita berani untuk bersuara, pasti bisa kok. Kita sih Mas Irfan. Iya, berarti itu poin yang terakhir ya, tebal muka berarti ya Mas ya. Saya siap menanggung malu dengan segala resiko yang akan diterima berarti ya Mas ya. Iya. Iya, maksudnya yang terakhir adalah siap menanggung resiko ya, maksudnya tebal muka dan juga ketika memang ya gagal dicoba lagi berarti kan ya Mas ya. Iya, benar sekali Mas Irfan. Mungkin ini pertanyaan ini akan keduanya kali ya buat Mbak Sabrina dan juga buat Mas Wijaya. Nah, kita kan tahu ya sekarang Pak Jokowi presiden kita kemudian mulai memperhatikan isu disabilitas, di mana salah satu yang mungkin mencolok perhatian kita adalah penempatan staf khusus milenial, dan satunya adalah Mbak Angki Wijaya juga teman disabilitas juga dalam struktur lembaga negara gitu kan. Nah, saya pengen nanya nih kepada Mbak Sabrina juga Mas Angki, Mas Angki lagi Mas Wijaya. Mas Angki. Nah, apa sih sebenarnya perubahan yang mungkin dari sudut pandang dua teman-teman ini terjadi perubahan apa yang kemudian dirasakan oleh teman-teman Mas Wijaya sebagai seorang pelaku usaha dan juga Mbak Sabrina sebagai seorang di private sector mungkin? Ada nggak yang mungkin didorong lagi, mendorong pemerintah segala macam? Ada nggak? Mungkin dari Mas Wijaya dulu mungkin Mas. Oke, kalau untuk perubahan ya, saya sih belum merasakan sih Mas. Oke, mungkin di sini ya untuk di segi pemerintah tetap saja sih Mas gitu. Mungkin ada perubahan untuk di pemerintah pusat, cuman kan kita harus melalui pemerintah daerah dulu ya Mas ya. Ya memang kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintah daerah pun masih kurang gitu, masih kurang perhatian memang gitu kan, untuk bisa menyelesaikan isu disabilitas ini. Ya. Karena beberapa proyek kita mungkin ya, beberapa hal mereka menanggapinya hanya wah hebat ya, semangat gitu. Tapi reward itu akhirnya cuma selesai di kalimat. Tapi untuk kayak misalkan apa nih ini pemerintah daerah misalkan atau pemerintah yang mereka lempar-lemparan kembali lagi tetap lempar-lemparan, masih masih bingung gitu. Bahkan beberapa proyek yang saya terutama sudah bekerjasama dengan pemerintah itu ke pemerintahan itu masih ya mungkin karena pandemi mungkin ya gitu, tapi kalau sebelum pandemi itu masih ya kurang sih Mas gitu. Mereka masih sering lempar-lemparan nanti ya
gitu, atau ya sebentar ya kita ini dulu apa namanya ngobrolin dulu. Jadi ya ada penyelesaian sampai sekarang pun saya untuk beberapa proyek saya ya mereka belum bisa menanggapi untuk hal-hal yang seperti itu Mas Irfan. Jadi memang kebutuhan kita untuk di isu disabilitas di pemerintahan masih sangat minim, jujur ya, masih belum ada banyak perubahan yang bisa saya dapatkan sih. Paling ya kemarin lah tentang apa namanya bantuan sosial ya, itu aja ternyata masih banyak miskom ya, untuk data-data yang ada saat ini Mas, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Wijaya. Mungkin yang saya tangkap, harapannya jangan jadi semacam seremonial berarti ya Mas ya. Maksudnya harapannya tidak berhenti pada tataran narasi, cuman hal yang kemudian udah terlalu disebarluaskan juga harapannya bisa terimplementasi secara kebijakan juga gitu kan. Oke, mungkin dari Mbak Sabrina ada tanggapan mungkin Mbak? Kalau dari aku, sebenarnya dari Clubability sendiri belum melihat dampak yang signifikan ya, perubahan yang signifikan. Cuman mungkin sebenarnya pemerintah sudah mulai untuk berusaha lagi menempatkan dan mempekerjakan teman-teman disabilitas melalui kalau nggak salah di bulan Juli lalu itu Menteri BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan itu membuat kesepakatan untuk mulai memberi pelatihan dan juga mempekerjakan teman-teman disabilitas untuk di BUMN. I see. Nah, Iya. Gitu. Oke. Berarti ini ya maksudnya per Juli kemarin berarti ya Mbak ya? Iya. Kalau nggak salah akhir Juli beritanya itu. Dan itu sekarang gimana? Kan itu Juli, sekarang kan udah Agustus. Ada nggak mungkin update yang mungkin bisa dibagikan juga kepada kawan-kawan di sini terkait dengan apa sih keberlanjutan dari itu mungkin Mbak? Kalau dari Clubability belum ada update lain ya tentang itu. Cuman mungkin ini bisa jadi langkah baru untuk membuat perusahaan semakin inklusi, semakin merangkul keberagaman, terlebih keberagaman terhadap disabilitas, semakin aware dengan adanya disabilitas. Oke, iya, baik. Berarti ya semoga itikat baik ini tidak berhenti pada tataran tadi ya, maksudnya tataran yang sifatnya naratif, tapi harapannya kebijakan ini bisa terimplementasi secara meluas. Dan juga tadi yang saya tangkap dari poinnya Mas Wijaya, bagaimana tidak adanya sinkronisasi yang baik antara pusat dan juga daerah, itu juga harapannya bisa di-tackle gitu ya. Karena kan ya tahu sendiri Indonesia negara luas, negara kepulauan, dan juga kadang antar lembaga dan juga antar kementerian juga akhirnya harus saling terhubung supaya ini gitu kan. Nah, sebenarnya ada satu bahasan lagi yang mungkin teman-teman disabilitas kan lagi concern, yaitu isu terkait dengan KND, Komisi Nasional Disabilitas Perpres. Cuman saya yakin ini bakal panjang lagi dan kita udah mendekati sesi di akhir acara. Mungkin pertanyaan terakhir dari kita adalah mungkin untuk Mas Wijaya, apa sih Mas, kita pengen tahu apa sih sebenarnya makna sukses buat Mas Wijaya sendiri Mas, sebagai seorang disability entrepreneur Mas? Untuk makna sukses buat saya secara pribadi, saya bisa mengembangkan potensi saya, bisa mengaplikasikan terutama di bidang sosial. Jadi apa yang saya bangun dan partner saya bangun hingga saat ini adalah semoga bisa bahwa banyak orang yang bisa mendapatkan dampak yang positif. Ya. Jadi saya berharap banget bahwa apa yang kami buat di sini bisa juga membantu teman-teman bisa lebih berkembang, dan juga saya berharap kesuksesan saya bisa dibagikan juga, atau mungkin orang lain pun punya kesuksesan bisa dibagikan terhadap teman-teman. Gitu. Jadi harapannya adalah semangat Mas Wijaya ini tertular kepada teman-teman lain supaya Mas Wijaya berharap bahwa saya lebih banyak lagi teman-teman disabilitas yang menjadi seorang entrepreneur berarti ya Mas ya? Oke, siap. Nah teman-teman, sebenarnya sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi selama 20 menit ke depan kita akan membuka sesi Q&A untuk teman-teman
apa namanya yang masuk dalam acara ini yang mungkin punya pertanyaan kepada Mbak Sabrina dan juga Mas Wijaya, silakan, nanti akan saya buka. Dan juga sedikit informasi dari Mas Wijaya bahwasanya akan ada 3 voucher yang akan diberikan kepada 3 penanya yang beruntung. Itu voucher dari Dewi Wijaya Care yang akan kita bagikan setelah acara, dan ini harapannya bisa menjadi trigger untuk teman-teman kemudian bertanya kepada pembicara seperti itu. Monggo, mungkin buat teman-teman yang memiliki apa namanya ke pertanyaan concern, monggo bisa langsung open mic aja, dan juga pertama mungkin raise hand dulu, nanti dari panitia akan memilih siapa yang akan ini. Monggo silakan. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Permisi mau bertanya. Monggo silakan, perkenalkan diri dulu mungkin Mbak siapa? Saya Vira Fitria, saya seorang penyandang cerebral palsy. Oke. Saya kebetulan juga sedang menyelesaikan studi magister. Yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan pengalaman pribadi saya yang sulit sekali untuk mencari lapangan pekerjaan untuk difabel seiring dengan berjalannya waktu, sehingga pada satu ketika juga akhirnya saya memilih melanjutkan studi saya karena alhamdulillah juga studi saya adalah scholarship. Dan selain itu saya juga berkecimpung di untuk teman-teman difabel di daerah, dan mereka juga memiliki keresahan yang sama terkait dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi disabilitas. Dan yang sedang kami proses untuk inisiasi adalah UMKM. Dan seperti yang dikatakan tadi, kami juga memiliki kesulitan terkait dengan modal dan marketing. Di sini yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana pendapat pemateri terkait hal tersebut, terutama untuk langkah awal kami di daerah dengan minim akses, minim modal, minim partisipasi, bagaimana kami agar istilahnya dapat mood buster lah untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Vira atas pertanyaannya, sangat-sangat kritis, dan juga mungkin monggo silakan dari Mas Wijaya dulu mungkin yang relevan terkait dengan bagaimana Mas menanggapi minimnya akses, perbedaan antara teman-teman yang tinggal di kota dan juga di daerah untuk kemudian menanggapi hal tersebut, Mas. Perbedaan ya Mas ya untuk aksesibilitas ya, memang setuju sih Mas. Di sini masih banyak kurang ya, aksesibilitas untuk di daerah terutama ya. Nah, tapi berkaitan untuk aksesibilitas di bidang usaha, ini menarik soal investasi ya, investor ya Mas, yang diinfokan dengan Mbak siapa? Mbak Vira, Mas. Dengan Mbak Ira, ini menarik juga untuk investor. Itu memang ada untuk cara menyelesaikan aksesibilitas itu sendiri, memang sekali lagi kembali bahwa itu harus ke pemerintahan. Gitu. Kita bisa menggandeng birokrasi pemerintahan, walaupun memang sulit, tapi tetap harus gitu. Terus yang kedua, di soal investor, yang paling saya tanyakan adalah untuk teman-teman. Pertama adalah teman-teman punya startup, punya konsep untuk usaha, apakah ada di sini konsepnya sudah dimatangkan atau belum? Teman-teman kalau boleh bilang banyak investor-investor yang memang pasti akan memberikan investasinya mereka, modalan mereka kalau memang misalkan kita matang atau memang kita sudah rencana. Jadi bagaimana flow-nya, bagaimana untuk latar belakang atau tujuannya untuk usaha itu sendiri, kita sudah matangkan. Itu banyak ya. Sekarang ini banyak banget kompetisi atau mungkin kita bilang untuk teman-teman kalau misalkan boleh mencari investor, itu banyak investor-investor yang memang dia untuk mencari investor-investor itu melalui
kompetisi-kompetisi seperti itu. Itu salah satunya. Saya juga mencari hal-hal yang seperti itu, dan beberapa hal saya memang berkolaborasi gitu. Untuk di sini supaya apa? Karena kalau secara permodalan di perbankan kita harus track ya dengan aturan-aturan. Tapi kalau kita punya kolaborasi, terus ada di bidang permodalan untuk investor, kita harus benar-benar dimatangkan. Ini apa rencananya? Karena yang paling ditanya, paling utama adalah bagaimana kematangan dari usaha kita sendiri, gitu. Originalnya apa, keunikannya apa, seperti itu. Ini yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman. Jadi, asalkan kita sudah tahu konsep bisnis atau usaha yang mau dibangun seperti itu sih, Mas. Oke. Berarti ini ya Mas ya, harus paham betul secara konsep, dan juga perannya pemerintah menjadi sangat vital untuk kemudian bisa mewadahi apa yang teman-teman disabilitas menjalankan secara entrepreneur berarti ya Mas ya? Ya, karena kalau kita nggak matang juga, kita akan tanyakan kan, kalau misalkan dikasih modal nih, gitu, modal yang dibutuhkan misalkan seperti itu sudah dilakukan. Nah, pasti akan ditanya, ini baliknya berapa lama? Kita akan ditanya, ini hal yang paling umum ditanyakan adalah seorang investor, kita yakin apa sama usaha kita? Pertanyaannya adalah, akan balik berapa lama modalnya? Nah, itu yang harus dimatangkan. Makanya kita harus berani, memang kita butuh modal, kita juga harus berani untuk tahu rencana-rencana yang harus kita miliki. Itu sih Mas Irfan. Iya, benar. Mungkin secara bisnis ngomongnya ROI kali ya, return of investment berarti ya. Jika orang kemudian invest kita, berapa kemudian kita invest tersebut akan menerima duit yang kemudian telah diinvestasikan berarti ya Mas ya? Oke. Mas, sorry bisa diulang? Oh iya, tadi saya nyebut ROI Mas, return of investment. Ya, maksudnya secara tren bisnis. Nah, oke, mungkin dari Mbak Sabrina ada yang pengen tambahin, Mbak? Dari aku tambahannya, tadi setuju dengan salah satu kata Mas Ignatius bahwa kolaborasi itu penting. Mungkin yang perlu diperjelas di sini, kolaborasi itu nggak cuman menjalankan bisnis bersama, tapi juga bisa dari belajar dari ahlinya. Misalnya Mas Wijaya sudah menjalankan Dewi Jaya ini selama sekian tahun, bisa juga saling sharing antara pelaku UMKM disabilitas, bagaimana cara memecahkan masalah-masalah yang biasanya ditemukan sebagai pelaku UMKM. Bisa juga dengan terus mengikuti pelatihan tentang usaha. Sekarang banyak di internet, apalagi di YouTube, gimana cara menjalankan usaha, gimana cara apa aja yang harus dipikirkan ketika membangun usaha seperti itu. Jadi terus mengembangkan diri, terus berinovasi dan berkolaborasi seperti kata Mas Wijaya tadi. Oke. Mungkin kalau misalnya dulu sebelum akhirnya Backcraft dibubarkan kan mungkin Backcraft menjadi salah satu dari orang-orang yang kemudian ingin belajar usaha, termasuk teman-teman disabilitas pun yang saya paham beberapa program Backcraft itu menyasar teman-teman disabilitas sebagai penerimaan manfaat. Cuman kalau sekarang Backcraft dibubarkan, mungkin ada lembaga lain yang kemudian menampung itu, tapi karena bukan latar belakang dari pemerintah, mungkin juga belum bisa menjelaskan juga. Tapi semoga itu menjawab Mbak Kira. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan ditanyakan kepada Mas Wijaya dan juga Mas Basrinya pas acara gitu ya. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman di audiens yang ingin tanya. Kita masih ada sekitar 15 menit lagi untuk sebelum kita tutup acaranya. Ada lagi ingin bertanya? Tinggal diresin aja teman-teman. Oke, Mas Suyanto, silakan Mas. Langsung di mikrofonnya di on-in aja Mas. Halo. Iya, halo silakan Mas Yanto. Dari hostnya ini. Iya. Halo. Iya Mas Yanto.
Gimana Mas Yanto? Ada pertanyaannya? Sudah dengar ya suara? Sudah Mas. Oh iya, selamat sore semuanya. Oke. Ya, saya langsung aja ke pertanyaan untuk pembicara semua yang mungkin bisa jawab ya. Gini, hal pertama yang saya tanyakan di saat kondisi saat ini, pada saat COVID dan saat ini adalah era new normal, itu sebelum COVID saja kita para disabilitas ya, seluruh disabilitas itu hak-haknya aja belum terpenuhi ya secara istilahnya menyeluruh dan merata gitu. Dan saat ini era new normal itu dibutuhkan tuntutan untuk bisa kita bisa mengikuti perkembangan digital teknologi. Nah, sebelum pandemi COVID saja kita untuk teknologi itu terasa kurang ya, dalam pemerintah hadir atau lembaga-lembaga gitu ya, lembaga-lembaga yang terkait isu-isu pengaruh utamaan disabilitas itu kurang dalam hal digital teknologi, literasinya gitu ya. Nah, itu apa sih sikap kita pada saat ini yang harus kita lakukan agar kita itu tidak semakin terpuruk. Kemudian yang kedua, untuk investor ya, untuk kita usaha mandiri itu sebelum COVID saja kita banyak ya belum dipercaya atau istilahnya dari lembaga pemerintah untuk permodalan itu kita belum dipercaya. Nah, bagaimana sih cara kita ini, apalagi di era new normal, kita itu bisa lebih dipercaya lagi gitu ya, untuk mengakses permodalan dari lembaga pemerintah ataupun donatur-donatur yang memberi penjamin permodalan usaha kita. Ya, mungkin itu saja. Oke, terima kasih Mas Yanto atas pertanyaannya. Mungkin ini lebih tujuin kepada ini ya, Mas Wijaya kali ya. Pertama adalah Mas Wijaya, gimana sih respon yang terbaik sebagai teman-teman disabilitas di masa pandemik? Sama yang kedua, bagaimana, mungkin pertanyaannya agak diulang dari yang sebelumnya, lebih meyakinkan investor gitu, Mas? Meyakinkan investor. Dan juga untuk masa pandemi ini ya? Iya, sebagai disabilitas. Oke. Kalau untuk memang di masa pandemi ini, memang jujur banyak hal yang memang berat ya kalau dibilang. Tapi kalau di Dewi Jaya Care sendiri, kita mengatasi atau ini pengalaman atau secara langsung aja ya. Jadi apa yang kami jalanin untuk bisa mengembangkan usaha kita di masa-masa pandemi ini. Gitu. Saya boleh bilang bahwa kita kali ini butuh benar-benar inovasi atau kreativitas untuk bisa bagaimana menjual produk-produk kita dan orang-orang paham bahwa saat ini yang dibutuhkan apa gitu loh. Karena kan kita nggak bisa pungkiri masyarakat juga saat ini untuk kemudian lagi berpikir lah ya apa yang harus mereka beli gitu kan, mereka mengutamakan hal yang mana gitu. Nah, untuk usaha sendiri memang untuk di masa new normal ini atau masa-masa pandemi seperti ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa kesulitan dalam menjual produk, kesulitan dalam membangun usaha itu ada kendala yang memang lebih double lah gitu effortnya. Tapi kita juga perlu inovasi dengan cara seperti yang kolaborasi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah bundling gitu. Kita harus mencari orang-orang yang bisa membundling apa yang menjadi usaha kita. Gitu. Jadi untuk teman-teman benar-benar harus terbuka sekarang. Lebih kita coba lebih bagaimana kita merangkul masyarakat di sekitar kita deh, gitu. Istilahnya gitu kan. Kayak misalkan sekitar kita ada produk-produk yang zaman sekarang teknologi dengan seperti atau Gojek gitu ya untuk food ya gitu. Jadi kita coba masukin ke mereka, bisa nggak? Misalkan produk-produk kita, misalkan nih contohnya ya produk-produk teman-teman, misalkan ada makanan, coba
jajakan juga gitu, dicoba aja kerjasama, bisa nggak kita masukin gitu, atau misalkan di lingkungan teman-teman nih ada banyak kuliner, nah teman-teman yang menggerakkan aplikasinya gitu. Ini inovasi sih gitu. Jadi bagaimana teman-teman sebagai kalau Gojek atau Grab mungkin saya secara total sih ya untuk teknologi jujur masih bisa digunakan, masih bisa menggunakan gitu. Tapi nggak tahu ya kalau untuk mungkin ada kendala-kendala kemungkinan. Tapi kalau saya coba untuk mencari kerjasama di sekitar saya, apa aja sih peluang-peluang bisnis atau peluang-peluang usaha yang saat ini bisa didapatkan atau kenalan-kenalan bentuk dalam bentuk digital, entah itu dalam bentuk WhatsApp kan teman-teman udah sih mudah lah ya gitu kan. Nah itu tinggal foto-fotonya diminta atau bagaimana baru benar-benar dikumpulkan. Nah teman-teman seperti buat katalog sendiri. Sekarang kan ada WhatsApp bisnis juga nih teman-teman untuk teknologi. Nah teman-teman bisa nih menggunakan WhatsApp bisnis, di situ ada katalognya teman-teman bisa buat seperti itu. Itu hal yang paling mudah, hal yang paling kecil aja bahwa di sekitar kita sebenarnya kita bisa menjajakan, bisa menjual produk-produk orang-orang di sekitar kita. Tapi benar-benar juga butuh quality dan service. Teman-teman sebagai kurator di sini, teman-teman sebagai kurator, sebagai pencicip atau bagaimana mengetahui produk knowledge-nya mereka seperti itu. Terus tentang permodalan ya Mas ya tadi ya. Sorry. Untuk tadi yang soal permodalan bagaimana Mas Irfan? Mungkin aja Mas terkait dengan bagaimana meyakinkan pemodal itu Mas untuk jauh lebih percaya kepada kita dalam masa pandemi mungkin dari konteksnya Mas. Aja mungkin. Inovasi Mas. Okay. Untuk inovasi yang memang benar-benar harus dimantapkan. Bahwa teman-teman punya konsep yang sekali lagi ini tentang konsep. Awalnya adalah orang akan melihat konsep kita, penjelasan kita. Karena kalau misalkan saya bilang Dewi Jaya Care pun adalah brand baru, tapi bagaimana sih orang mengetahui dulu dan kami dan Dewi Jaya Care itu bisa dikenal dan orang percaya untuk menggunakannya. Itu susah. Tapi kita harus punya kematangan atau keyakinan bahwa kita bisa menjelaskan itu, bahwa kita paham produk yang kita jual ini seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar mematangkan apa yang ada di dalam diri teman-teman. Saya yakin saya mau jual ini, oke, saya tahu knowledge-nya apa, terus saya akan jelaskan, saya presentasi. Harus benar bisa berinovasi atau berkreasi di entah tulisan atau komunikasi yang kalau saya bilang komunikasi yang benar membantu sih, melayani untuk investor atau pemodel itu bisa yakin gitu. Oke, terima kasih Mas Wijaya. Mungkin pertanyaan terakhir karena juga waktu kita juga terbatas kepada Mbak Alena Pitupulu. Mungkin silakan Mbak, langsung aja pertanyaannya Mbak. Mbak Alen. Iya Mbak Alen, silakan Mbak Alen, ditanya Mbak Alen. Oke, sebentar. Apakah Mbak Alen masih mau bertanya Mbak? Oke, mungkin sembari menunggu Mbak Alennya ini, mungkin sembari penutup, apa pesan dan juga mungkin dari Mas Wijaya dan juga Mbak Sabrina, ada nggak sih kesan-pesan terakhir untuk sebelum ditutup acara ini mungkin dari keduanya? Mungkin Mbak Sabrina dulu mungkin Mbak. Halo? Iya. Iya, silakan. Iya, halo. Oh, Mbak Sabrina mau ngomong dulu ya? Oh, sorry. Tadi Mbak Alen dulu. Iya. Tadi dulu Mbak. Error. Boleh. Udah kedengeran ya? Udah Mbak. Udah Mbak. Okay. Monggo silakan Mbak Alen dulu mungkin. Videonya nyala juga nggak ya? Video Mbak Alen.
Tapi nggak apa-apa Mbak, kalau bisa nggak pakai video juga nggak masalah. Gak apa-apa, dinyalain juga nggak apa-apa. Dari sana ya? Apa dari sini Sudah sih? tampil, Mbak Alen, videonya sudah Oh, udah. tampil. Asik. Mukanya udah kelihatan pas nggak sih? Soalnya saya nggak bisa ngeliat kameranya. Kok Udah ya? Udah Mbak. Oke, perkenalan dulu ya. Saya Alena Pitupulu. Saya disabilitas netra low vision. Masih bisa ngelihat sekitar 50% lah. Oke, iya Mbak. Halo? Iya, Ya. halo Mbak. Udah. Oke. Mau nanya nih sama Mas Wijaya. Halo? bentar ya, Iya, Mas halo. Wijayanya terputus. Oh, Oke. Karena ini kan manual via handphone, ya aku lagi coba hubungin lagi ya. Oke, sudah tersambung ya, Mas Wijaya. Oke. Ya, silakan Mbak Alen, pertanyaannya Mbak. oke. Selamat siang Mas Wijaya. Selamat sore. Selamat Mbak. siang. 10 ya. Kita pura-pura nggak kenal ya. Oke. Oke. Iya Mbak Lena Pitupulu. Iya nih, saya mau tanya, bagaimana cara meyakinkan orang, meyakinkan customer kalau Dewi Jaya Care ini kan produknya produksi sendiri ya, produksi sendiri. Terus gimana cara meyakinkan customer kalau oh yang produksi produknya nih tunanetra nih entah low vision atau total, kira-kira produknya gimana ya gitu loh. Gimana cara meyakinkan customer gitu. Ya, monggo. Mungkin ada lagi Mbak? Mungkin dari Mbak Alen pertanyaannya? Itu dulu deh. Oke. Silakan Mas. Berarti Mas Napit. Silakan Mas. Oke, Mas Irfan, terima kasih Mbak Alen. Untuk pertama-tama di Dewi Jaya Care sendiri, pertama kali membangun usaha, kita tidak menggunakan unsur disabilitas. Memang kita tidak memperlihatkan keterbatasan kami, tapi kelebihan dari produknya itu sendiri. Nah, konsep awal kami memang banyak berkolaborasi atau mengendorse ya bahasanya zaman sekarang ya. Jadi meyakinkan orang itu kan beragam ya, itu caranya kan. Nah, salah satunya kami adalah meminta atau membangun testimoni dengan orang-orang yang sudah pernah menggunakan produk Dewi Jaya Care. Satu itu. Dan yang kedua adalah bagaimana sih secara lisan dan lisan gitu kan berkomunikasi untuk mereka mau. Yang paling penting adalah kebutuhan mereka saat ini apa dengan produk-produk itu sendiri. Jadi kalau saya secara pribadi tidak, sekali lagi bahwa tidak menggunakan asas dari disabilitasannya, tapi setelah mereka menggunakan dan sudah banyak testimoni di sini kan, nanti teman-teman bisa lihat dari Instagram Dewi Jaya Care, boleh follow juga. Nah, jadi ketika kita bazar, ketika kita offline ya, kita bilangnya offline, itu kita banyak mengumpulkan testimoni-testimoni. Nah, baru ketika kita memang sudah punya fondasi nih yang kuat, sini isu disabilitas adalah isu dari kita ngebangun isu disabilitas adalah isu yang dimana disabilitas bisa berkarya. Jadi kita mencerminkan bahwa walaupun punya keterbatasan, kita memiliki karya atau produk-produk yang bisa menghasilkan yang baik gitu. Jadi cara kita meyakinkan ini banyak nih sebenarnya teman-teman. Tinggal peluangnya teman-teman berinovasi seperti apa gitu. Intinya bahwa teman-teman yang penting sekarang ini disabilitasan itu kan keterbatasan gitu loh. Ketidakmampuan, cuman kalau misalkan kita bisa bilang bahwa sama aja lah, kalau dibilang kan orang akan tetap membutuhkan pasti yang mereka butuhkan, kayak misalkan talent gitu, sebagai seorang wanita walaupun nggak ngeliat gitu kan, misalkan kalau vision nih Kak Alen nih, tapi kan yang dibutuhkan untuk produk kan itu bukan gambarnya kan gitu, atau latar belakangnya kan enggak gitu, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rasanya atau bagaimana hasilnya. Nah, yang dibutuhkan kalian ini yang biasanya kita coba angkat seperti itu. Jadi kayak harus memang
bukan menutupi keterbatasan kita, tapi memang benar-benar kita memperkuat dengan inovasi-inovasi yang tadi saya bilang, seperti ada sertifikat halal, seperti ada izin usaha, kan itu kan juga perhitungan ya, bahwa ketika orang, oh walaupun gini, tapi ternyata dia punya sertifikat halal loh, ini produk-produknya halal loh, seperti itu. Jadi itu yang menguatkan bahwa atau meyakinkan orang-orang bisa membeli produk kita. Seperti itu sih kalian. Oke. Oke. Ada lagi Kak Alen atau sudah? Udah. Oke, terima kasih Terima banyak Kak Alen atas kasih. pertanyaannya dan juga Mas Ignatius atas jawabannya sangat-sangat menggugah. Tapi mohon maaf sekali buat teman-teman yang kemudian masih ada pertanyaan, kita harus biasanya waktu kita sudah habis dan juga tapi harapannya kalau teman-teman masih ada pertanyaan, nanti monggo silakan langsung ditanyakan aja langsung kepada Mas Wijaya dan juga Mbak Sabrina, langsung mungkin nanti bisa tukar-tukaran kontak atau mungkin bisa follow-followan juga Instagram atau mungkin lewat by email segala macam. Nah, mungkin sebelum saya tutup, mungkin dari Mbak Sabrina juga Mas Wijaya ada pesan terakhir mungkin silakan dari Sabrina dulu boleh. Mbak Sabrina. Iya. Kalau dari aku pesan untuk teman-teman disabilitas terus semangat, terus mengembangkan diri. Ketika ada keinginan pasti ada jalan. Oke, terima kasih Mbak Iya, Sabrina. Iya, aku Oke, juga monggo. mau nambahin. Mas Wijaya mungkin Mas. Oke, intinya bahwa teman-teman disabilitas bukan project, bukan juga jadi objek, kalian bisa jadi subjek. Kalian punya kemampuan untuk yang penting adalah membuka diri untuk berkolaborasi, berinovasi, dan tetap bahwa yang paling penting, yang paling di awal adalah langkah dulu, langkah itu yang paling susah bagi kita semua untuk melangkah hal yang kita impikan atau kita inginkan, dan kalian pasti bisa, percaya kita. Oke, terima kasih banyak kalian. Ada lagi Mbak Sabrina juga Mas Wijaya atas waktunya sangat-sangat menggugah dan harapannya ini bukan menjadi pertemuan terakhir kita. Dan sebagai moderator saya izin untuk menutup dan juga sedikit merangkum. Intinya adalah isu disabilitas sebagai isu publik seharusnya mendorong keresahan banyak dari masyarakat dan peran serta pemangku kebijakan di akademik, bisnis, government, komunitas dan media menjadi sangat penting dalam terus mendorong perubahan semangat inklusivitas dunia kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima juga kasih teman-teman Mas Jadi dan Setara. Irfan.